Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami baru saja tadi rapat dengan teman-teman di WKUK Infrastruktur, yang di bawahnya bukan saja dari sisi infrastruktur, konstruksi, perumahan, tapi juga dari sisi transportasi dan logistik. Jadi darat, laut, udara, dan lain-lain. Nah, jadi hari ini saya bersama teman-teman dari Wakil Ketua Umum, ada Pak Andre, ada Pak Doni, ada Pak Thomas. Nah, kita ingin sharing nih kepada teman-teman dan juga masyarakat luas, bagaimana kita menyikapi semua ini. Di satu sisi, kita tahu dampak dari Timur Tengah ini tentu sangat kerasa di Indonesia dan juga di negara lain. Baik dari sisi kenaikan dari bahan bakar minyak, yang artinya ongkos produksi atau transportasi, dan tentunya juga terasa di daya beli masyarakat. Dan kita mengerti juga bahwa pemerintah sedang mencari akal bagaimana untuk menyikapi semua ini. Karena begitu banyak mesti diadakan efisiensi dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa justru membuat kita bertahan dan syukur-syukur bisa terus tumbuh. Karena kan di Kadin ini fokusnya ke perdagangan, investasi, dan juga industri yang ujungnya ke lapangan kerja. Nah, jadi mungkin dari Pak Andre nih, Pak Andre kan Wakil Ketua Umum dan juga Ketua Asosiasi. Ya. Nah, ini gimana nih? Kita kan nggak bisa satu sisi lengah, tapi nggak bisa juga serta-merta lemas. Ya. Sedangkan kita ketahui tadi berbagai macam tantangan di depan kita. Nah, apa yang kita sampaikan kepada teman-teman di logistik, transportasi darat, laut, udara, untuk menyikapi semua ini dan juga kira-kira kepada pemerintah hal-hal apa saja yang mungkin bisa diperhatikan supaya bersama dunia usaha kita bergandeng tangan. Dan saya ingat bukan saja di waktu zaman COVID, ya tentu kita berharap tidak separah itu, tapi kita juga mesti siap-siap. Dan juga waktu itu tahun 2008 saya ingat, waktu itu Ketua Umum Kadinnya Pak Hidayat dan Presidennya Pak SBY waktu itu ya. Jadi Pak Andre mungkin bisa dimulai sedikit gimana cara melihat semua ini dari sisi Pak Andre. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia kita yang sangat membanggakan. Halo teman-teman semua, tentunya sesuai tadi pertanyaan arahan dari Pak Anin, Pak Ketum, ya di berbagai krisis regional yang kita sudah pernah lalui sebelumnya, sebenarnya hal yang sama. Kita terus sebagai pengusaha tentunya ya kita harus bisa melihat yang efektif untuk kita efisiensikan dan tentunya melihat peluang optimalisasi, Pak Ketum. Optimalisasi, jadi bukan hanya mengurangi cost, tapi yang efektif tentunya kan kita sudah sebagai pengusaha sudah berulang kali menghadapi disrupsi-disrupsi baik ekonomi maupun bahkan yang terakhir COVID. Nah ini kan sekarang kembali lagi ke disrupsi ekonomi ya. Jadi saya kira pengalamannya mudah-mudahan sudah ada, tapi juga di Kadin tentunya kita terus melalui asosiasi dan Kadin daerah juga pasti kita akan melakukan komunikasi apa-apa hal-hal yang kita diskusikan bersama pemerintah menjadi solusi yang bersama-sama mencapai tujuan pemerintah gitu ya, seperti yang pemerintah jalankan, misalnya menjaga harga BBM subsidi baik itu solar maupun bensin, dan tentunya kita juga sedang diskusi bagaimana ketersediaan ini juga akan ada terus sehingga teman-teman Ketersediaan ya. Iya, ketersediaan itu ada karena itu kan lebih penting ya. Jadi itu juga yang kita sedang diskusikan tentunya melalui Pak Ketum dan ya hal-hal lain yang perlu kita efisiensikan lah ya, efisiensikan. Jadi itu juga hal yang kita coba angkat. Contoh kita di perhubungan tentunya. Hal yang kita bisa efisiensikan peningkatan jumlah angkutan umum misalnya. Nah mungkin ini nanti kan hal-hal diskusi supaya kemampuan mobilisasi tidak berkurang sehingga perputaran ekonominya ada, namun dengan biaya yang lebih efisien buat sebagian besar masyarakat yang tadinya harus menggunakan kendaraan pribadinya bisa beralih ke angkutan umum yang ya kalau tidak gratis tapi sangat
murah lah ya, dibandingkan sekarang. Mungkin itu kali kira-kira. Terima kasih Pak Andre, dan mungkin kan kalau kita lihat pemerintah sudah ada upaya-upaya untuk bisa ya melakukan tadi pengencangan ikat pinggang kan, baik dari sisi work from home, dari sisi tadi B50 dan juga ya inilah berbagai macam inisiatif ya. Kalau teman-teman di lapangan tentu masih bisa dibilang 2 minggu ya sejak ini kejadian. Apa yang istilahnya bisa disampaikan supaya bisa buat semakin efektif, karena kita mesti bisa bertahan demi ya kelangsungan ekonomi. Jadi kalau misalnya ada istilahnya aspirasi dan harapan, kira-kira apa tuh Pak Andre melihat dari kebijakan-kebijakan yang ada ya? Iya, saya kira kita adaptif saja dengan situasinya ya. Dibilang rentan iya, dibilang sangat terkrisis juga enggak kan sebenarnya. Jadi kita masih melihat sebenarnya peluang untuk bertahan di berapa lama ini masih sangat memungkinkan lah ya. Walaupun tidak dipungkiri pergerakan baik regional, global yang menuju Indonesia dan keluar juga berkurang. Tapi kita juga punya domestic market yang cukup besar, Pak Ketum. Jadi saya kira ini juga teman-teman pelaku usaha juga bisa refocusing kepada baik yang penumpang domestik maupun juga yang kegiatan barang yang domestik juga. Jadi saya pikir ini juga salah satu yang menurut kita juga masih punya kekuatan atau benefit dari negara yang besar ini. Ya. Dan memang buat teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia ini kan negara kepulauan, 17.000 pulau, tentunya dihubungkan dengan laut dan juga udara, dan dengan sendirinya darat. Dan sering diketahui bahwa transportasi kita, perhubungan, logistik itu persentase terhadap biaya total itu cukup besar, bahkan bisa dibilang 2-3 kali lebih tinggi dari negara-negara di tetangga yang lebih kompetitif. Jadi memang ini merupakan tantangan yang besar bagaimana bisa menjadi kompetitif di dalam keadaan yang tentunya tidak mudah. Tapi seperti Pak Andir tadi bilang, kita sudah melihat krisis dari waktu ke waktu, dan ini adalah kenyataan, dan kita justru di dunia usaha bekerjasama dengan pemerintah untuk mencari jalan, dan terutama juga tadi perkotaan, tapi juga teman-teman di daerah yang tentunya juga perlu kita dukung bersama-sama. Nah, Pak Doni kan ini pemain di properti dan wakil ketua umum yang membidangi. Nah, kita ketahui kalau rumah ini kan mempunyai dampak besar perumahan, karena ada 170-an lebih vendor setiap rumah yang dibuat, dan dampak ekonominya besar baik dari tenaga kerja maupun penambahan PDB ya. Nah, ini gimana nih Pak, kan sering didengar lagi aktif sekali pemerintah dengan 3 juta rumahnya kan. Dan ini program saya rasa sangat bagus, saya melihat sendiri. Dengan keadaan seperti ini apa yang mesti disikapi, karena kalau harga BBM naik, tentunya harga kebutuhan yang lain juga pastikan cenderung naik. Gimana Pak Doni kita menyikapi supaya tetap upaya inisiatif pemerintah ini jalan, ekonomi bergerak, tapi kita bisa tadi yang Pak Andri bilang adaptif dan fleksibel menyikapi semua ini. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Jadi kita selama ini sebetulnya sudah sering membicarakan tentang krisis energi. Saya kira ini momentum bagi kita untuk bukan lagi out of the box, tapi harus thinking without the box, kira ya. Bagaimana kolaborasi dan konsolidasi antar sektor ini penting sekali. Nah, untuk perumahan ini saya kira material pasti akan berpengaruh besar. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan kejadian yang pertama kalau material itu. Nah, mungkin yang perlu kita sadari bahwa komponen bangunan itu, harga jual bangunan rumah ya, khususnya rumah, itu kan terdiri dari 2. Yang paling pokok adalah tanah dan bangunan yang tergantung pada material. Nah, masalah tanah sebetulnya tidak tergantung oleh krisis di global, harusnya ya. Karena tanah itu dikendalikan oleh kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengendalikan, khususnya dalam program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di mana tanah itu kita siapkan khusus untuk pembangunan rumah-rumah MBR ya, dengan zonasi khusus rumah MBR, dan kemudian ditetapkan zona nilai tanah yang sesuai dengan harga keekonomian MBR. Saya kira mungkin itu bisa menjadi breaker ya, sebagai absorber
untuk kenaikan harga-harga komponen lainnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tata ruang saya kira kita juga harus mulai membangun paradigma baru. Jadi paradigma bagaimana kedekatan antara tempat tinggal dengan tempat bekerja atau pusat-pusat ekonomi ini harus kita pikirkan dengan baik. Nah ini juga terkait dengan mobilitas warga yang tadi Pak Andre dari WKU Perhubungan sampaikan. Bappenas itu mensinyalir di Jabodetabek saja yang ada komuter 3-4 juta, ada kerugian yang hilang setiap tahun itu 100 triliun karena pemborosan. Setiap orang harus bekerja ke tempat kerja atau pertumbuhan ekonomi sehari itu 4 jam. Bayangkan berapa energi yang dikeluarkan. Gitu. Nah, terkait dengan krisis saat ini, saya kira konsep 15-minute city ini penting. Bagaimana kita bisa mendekatkan antara tempat kerja dengan tempat tinggal. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah mungkin ya, tadi menyambung dari Pak Andre, kita coba kolaborasi dan koordinasi antar lintas sektor. Mungkin dari perhubungan menyediakan angkutan, dari perumahan itu kita mengerahkan data untuk memobilisasi yang 4 juta komuter yang ke DKI atau kota-kota metropolitan. Bayangkan berapa bis yang kita butuhkan nanti. Mungkin dari industri transportasi yang memproduksi angkutan massal juga akan lebih bergairah lagi karena ada demand yang berulang setiap hari. 4 juta itu setiap hari. Sekarang masih baru tertampung 300.000 oleh MRT dan public transport yang ada. Berarti masih ada peluang yang sangat besar yang saya kira krisis ini kita bisa manfaatkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Waketum Ade mengenai penyediaan public transportation massal secara tiba-tiba ya gitu. Seperti kalau kita ada mudik bersama gitu. Nah, produktivitas tetap kita jaga. Mungkin ya kebijakan WFH itu kita review, tetap orang bekerja tapi menggunakan public transport. Ya, yang komuter itu yang 3-4 juta ambillah 10%-nya saja. Meningkatkan dari 300.000 menjadi 600.000 orang. Itu akan menggairahkan industri. Baik industri produksi angkutan, industri perhubungannya maupun dari pengguna. Dan kawasan perumahan tentu akan lebih bergairah lagi karena jadi hidup, Pak. Jadi antara satu tempat ke tempat lain itu akan lebih terjangkau. Kemudian para komuter itu saat ini ya menurut informasi yang kita kumpulkan untuk kendaraan kalau dia pakai motor 1 bulan hilang 700.000 untuk beli bensin. Nah dengan kenaikannya sekarang mungkin bisa berlipat 2 kali. Kemudian yang pakai kendaraan umum yang berbagai moda dari ojek, kemudian pakai kereta, terus pakai ojek lagi itu hilang 1,8 juta. Mungkin sekarang dengan adanya krisis energi meningkat 2 kali lagi. Kemudian untuk yang bawa kendaraan sendiri itu 2 juta per bulan hilang untuk bensin. Nanti dengan seperti ini belum kalau ada langka gitu nggak bisa bergerak. Nah, saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita untuk melakukan terobosan yang tadi saya sampaikan, thinking without the box, kolaborasi lintas sektor untuk memecahkan dengan cepat ya, dengan menyediakan angkutan bagi komuter, tapi dibantu dengan anggaran dari APBN sebagai subsidi, sehingga ini akan bergerak semua. Luar biasa, mungkin bisa jadi tagline kita punya sesi ini, thinking without the box, not in the box. Not in the box lagi. Terima kasih Pak Doni, sangat menarik dan memang ya kita bisa saja meratapi perangnya di Timur Tengah, kita kok yang sulit gitu kan. Tapi ya kita mesti bisa bertahan, bahkan mesti bisa berpikir untuk bisa mencari peluang untuk optimalisasi jangka panjang tadi seperti disampaikan. Dan salah satunya penguatan transportasi massal saya rasa bagus. Dan kalau kita lihat di negara manapun juga bisa dibilang mungkin korelasinya ada ya dari penggunaan transportasi massal dan kemajuan atau modernisasi dari ekonomi ya. Nah, dan itu bisa meningkatkan interaksi dan bisa menjadi suatu ekonomi sendiri. Nah, Pak Thomas, kebetulan Pak Thomas kan juga selain Wakil Ketua Umum, juga mantan Ketua Umum Bangka Belitung. Jadi fokus juga di Satgas Perumahan untuk membantu renovasi ya. Nah mungkin dari aspek satu Satgasnya untuk renovasi rumah seperti apa dengan keadaan seperti ini, lalu juga teman-teman di daerah di Bangka Belitung misalnya, lagi tantangannya apa saja dan
berusaha pivot seperti apa, ya kayak mungkin sedikit saya sampaikan tadi cerita baru balik dari Papua Induk, dari Jayapura, dengan adanya penurunan transfer ke daerah karena ada pemekaran, jadi fokusnya ke agraria misalnya, 50.000 hektar sawit, lalu juga ke perikanan. Nah, tapi mungkin bisa dikasih konteks supaya teman-teman di provinsi dan kabupaten kota bisa ada gambaran lah bagaimana cara bisa bukan hanya survive tapi juga bisa menyiapkan untuk masa depan. Terima kasih Ketum Ya. atas waktunya. Ya seperti tadi sudah sampaikan dari sektor perhubungan kemudian di sektor papan, saya kira kondisi geopolitik dan kondisi global saat ini juga merupakan momentum bagi kita bersama, terutama pemerintah merespon cepat bahwa arah kebijakan saat ini memang sudah cukup tepat, bahwa kita juga mengandalkan sektor domestik. Jangan lupa bahwa kita punya pasar yang luar biasa besar di demand domestik, yang saya kira juga ini dari daerah-daerah yang juga menjadi pilar kekuatan ekonomi daerah ini yang perlu ditingkatkan kekuatan domestiknya. Yang kami lihat adalah bahwa dari sektor ketahanan pangan ini program MBG pemerintah ini yang kita sebut MBG Nomik ini juga mempunyai peran yang luar biasa untuk menggerakkan di daerah, yaitu kita melihat bahwa tidak hanya sektor consumption yang tentunya supply chain-nya ini nanti perlu ditingkatkan di daerah supaya bisa kesediaan pangan yang bahan baku yang kaitan MBG. Kemudian kita tahu bahwa MBG ini didirikan juga dari berbagai banyak para pengusaha yang bersektor investasi. Kemudian government spending juga dilakukan dari awal tahun. Jadi ini tentunya menggerakkan di daerah. Tetapi tentunya dari transfer daerah merasakan tantangan di mana ada pengurangan dana transfer daerah. Nah ini tentunya akan mempengaruhi juga melihat ekonomi di daerah. Dan itu kiranya efisiensi anggaran, terutama saat ini krisis di energi ini tentu berdampak bagi teman-teman yang pengusaha daerah itu banyak gerak di jasa konstruksi. Jadi saya kira dengan kondisi yang terjadi, banyak asosiasi di bidang produksi untuk mengharapkan adanya price adjustment, penyesuaian harga, kemudian mungkin dilakukan optimalisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, juga relaksasi dari pelaksanaan waktu pelaksanaan proyeknya. Dan tentunya kita juga melihat dengan langkah-langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga di lapangan terhadap industri karena jasa konstruksi ini selalu menggunakan industri. Barangkali tentunya kita mengharapkan pembebanan ini juga bisa dilakukan baik industri maupun non industri ya, sehingga bisa menjadikan keseimbangan yang lebih baik untuk ke depan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau mengenai renovasi rumah tidak layak huni, kita melihatkan bahwa ternyata bahwa dari kebutuhan rumah di Indonesia itu 30-40% itu belum layak huni. Jadi kalau sektor-sektor ini kan sektor sangat miskin dan yang rentan, itu kita bisa intervensi, itu sangat baik sekali. Dan program PSPS ini, stimulan perumahan swadaya ini sudah dilakukan oleh pemerintah tahun ini 400.000. Berarti program ini cukup baik, karena dari 34% itu kurang lebih 75 juta rumah yang rumah masyarakat Indonesia ini yang belum layak huni. Saya kira itu Kadin bisa berperan bersinergi dengan teman-teman daerah, kita mendorong sinergi dengan para pengusaha besar, menengah dan kecil untuk bagaimana ini bisa berperan serta dan juga bisa menciptakan lapangan kerja juga ya. Ya. Saya rasa bagus sekali Pak Thomas, dan memang kalau mindset di Kadin ini kan satu sisi kita mesti resilient, lain sisi kita juga mesti mencari peluang untuk bisa bukan hanya eksis tapi maju. Jadi tadi ide-ide yang disampaikan memang ketahanan energi dan ketahanan pangan secara umum sangat penting buat Indonesia ya, kemandirian tadi ya.
Dan saya berterima kasih nih kepada Pak Andre, Pak Doni, Pak Thomas untuk menyuarakan di bidangnya masing-masing. Jangan pernah bosan karena banyak yang melihat ke Kadin sebagai induk organisasi, dan terutama juga teman-teman juga aktif di asosiasi ya. Saya nitip kepada teman-teman bahwa Kadin akan membuat statement dan bekerjasama dengan pemerintah karena juga kita naungan dunia usaha dan tentu butuh masukan dan juga ya terobosan untuk menghadapi semua ini. Jadi kita berharap ya teman-teman semua ini kita bisa lalui dengan baik, sembari juga membuat suatu equilibrium yang kuat buat ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Ada yang disampaikan, Mas? Saya lupa. Ya. Bahwa jangan lupa bahwa kita ini punya 700.000 pulau, Ya. punya potensi pariwisata yang luar biasa. Ya. Jadi mungkin pasar domestik ini perlu kita Kuatkan. tingkatkan dengan meningkatkan pariwisata. Ya. Karena ini industri di bidang jasa dan ini tentunya juga akan berdampak luar biasa kalau kita lihat momentum ini menjadikan suatu momentum yang penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Terima kasih. Benar, pariwisata ini kan kalau bahasa gamblangnya asetnya sudah ada, Ya. minatnya sudah ada, tinggal ya diaktifkan dengan promosi Ya. dan lain-lain ya. Tagline-nya jalan-jalan di Indonesia saja misalnya. Iya, betul. Nggak usah jauh-jauh ya. Mungkin terakhir saja diingat, Pak Andre kan juga Ketua Umum Organda ya. Siap. Kira-kira teman-teman di lapangan ya, itu keluhannya apa secara umum dan bagaimana sebagai Ketua Umum menyikapinya ya. Tentu kita mesti menyampaikan kepada pemerintah, memberikan usulan, dan tentu Kadin selalu bersama dengan asosiasi yang merupakan salah satu backbone Kadin ya. Gimana tuh Pak Andre? Ya, terima kasih Pak Ketum. Sekali lagi, memang kalau berbicara tadi menyinggung apa yang sampaikan Pak Thomas, pariwisata kita ini kan juga tidak sedang baik-baik saja. Baik mulai dari perhotelannya, wisatawan mancanegaranya, ini kan semua terganggu karena global disruptions ya, economic disruptions. Jadi memang kita kelebihan kapasitas lah, ya, makanya ya tergantung daerahnya, tergantung ini semua, tapi in general secara nasional kapasitas pariwisata kita baik perhotelan maupun angkutannya sedang banyak kapasitas idle. Nah, sehubungan dengan tentu tujuan pemerintah yang mau mengurangi beban BBM, mau mengurangi subsidi. Nah, mungkin yang tadi kita diskusikan, kita akan usulkan gitu supaya di daerah perkotaan besar ini ekonomi tetap bisa berputar, semua tetap bisa bekerja. Ya, ada beberapa contoh yang diambil di negara lain, tapi intinya adalah menambah secara instan kapasitas angkutan umum massal kita. Yang mana sebenarnya angkutan pariwisata ini kan sedang banyak idle-nya. Nah, sama seperti mudik bersama kan gitu kan. Kira-kira itu kan banyak angkutan antar kota, ada sebagian angkutan pariwisata juga yang dipakai di situ untuk mobilitas yang spesifik. Nah, ini kalau kita bisa untuk jangka pendek ini kapasitas itu kan bisa menutup sehingga pemakaian kendaraan pribadi kita bisa tekan. Nah, ini kan real pengurangan subsidi karena satu orang yang naik di angkutan umum massal itu kan jelas jauh lebih efisien pemakaian BBM solar maupun Pertalite-nya. Nah, itu mungkin saya pikir yang kita di Kadin harus godok sama-sama, termasuk mengincar tadi titik-titik perumahan mana yang memang sangat membutuhkan, belum ada infrastruktur angkutan massal busnya. Karena bus ini kan cukup fleksibel ya, selama ada jalan dia bisa lewat gitu. Jadi saya pikir ini juga kita harus pikirkan bersama di Kadin, kita kolektifkan bersama operator-operator dan perumahan-perumahan yang memang bisa sangat membantu lah para pekerja, mengurangi bebannya, mengurangi subsidi juga, gitu ya. Jadi dialihkan dari beban subsidi, savingsnya kita masukkan ke sana. Karena kan angkutan ada yang sudah dijalankan oleh APBN, ada yang dijalankan oleh APBD, tapi masih ada yang sektor swasta nih. Nah, ini kan berarti kan biayanya masih tinggi biasanya karena secara komersial tuh bisa 4-5 kali lipat dari biaya yang tadi angkutan umum massal bersubsidi. Mungkin Pak Ketum itu secara ringkas yang kita coba mau gulirkan, mudah-mudahan beberapa hari ke depan atau minggu-minggu ini kita bisa intens dengan pemerintah juga untuk realisasi. Paten Pak Andre.
Dan memang saya mendambakan di setiap wakil ketua umum koordinator, tentunya WKU juga menjadi ininya motornya, bagaimana kita bisa membuat suatu ya bisa dibilang roadmap from survival to breakthrough gitu. Nah, saya sudah melihat di bidang kesehatan sudah jadi bagus, ya. Mungkin bisa diciptakan juga di bidang WKUK ini, ya, baik dari sisi perhubungan, transportasi, logistik, dan tentunya properti dan konstruksi. Ya. Nah, kalau kita bisa buat itu, saya rasa pasti akan sangat berguna, tentunya buat pemerintah membuat kebijakan, dan juga sangat penting buat teman-teman kita di lapangan ya, di asosiasi maupun juga di daerah. Jadi mungkin kita coba gunakan kesempatan ini karena memang untuk teman-teman sekalian di perusahaan kami masing-masing ya kami juga mesti melakukan hal-hal yang disampaikan tadi, mesti melakukan efisiensi, mesti melakukan ya rethinking tadi without the box, karena kita mesti berpikir ya bukan hanya setahun 2 tahun ini tapi 5 tahun 10 tahun ke depan, karena disrupsi ekonomi nggak akan pernah berhenti. Ya ada yang ya COVID, mohon maaf bukan mulainya di Indonesia, kejadian tahun 2008 juga ada di Amerika pula, subprime, dan kali ini juga perangnya juga di tempat lain. Nah, tapi memang Indonesia mesti selalu siap dan juga bisa justru mencari peluang di tengah-tengah tantangan seperti ini. Terima kasih Bapak, semangat terus, kita cari jalan. Ini bagian daripada aktivisme kita untuk membantu dunia usaha. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi pemirsa, mudah-mudahan terus nonton di YouTube Pak Kadin. Oke, tahan dulu Pak.